Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok salah satu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan Ibu dosen Ade Yulianti MPD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siti Nurmaya, NIM 192010113031. Dika Purbaya, NIM 1920101144. Mila Emilia Agustin 1920101124. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian model konsep kurikulum dan model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Nah, kurikulum merupakan seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan pokok, isi, bahan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum atau dengan kata lain pendekatan pengembangan kurikulum yang didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Nah, sedangkan untuk model pengembangan kurikulum itu yaitu merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Materi selanjutnya yaitu macam-macam model konsep kurikulum. Nah, untuk model konsep kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis, yang kedua yaitu kurikulum humanistik, yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir yaitu kurikulum teknologi. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Nah, kurikulum subjek akademis ini merupakan kurikulum yang materi atau isinya mengembangkan ilmu-ilmu yang telah ada sebelumnya. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan isi atau subjek mater. Nah, isi kurikulum ini merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Nah, tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik terhadap materi merupakan ukuran utama dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum subjek akademis. Nah, untuk ciri-cirinya dilihat dari 4 tinjauan. Yang pertama yaitu dilihat dari tujuan. Nah, untuk tujuan kurikulum subjek akademis ini adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Maksudnya di sini yaitu siswa harus belajar menggunakan pemikiran dan dapat mengontrol dorongan-dorongannya sehingga diharapkan siswa mempunyai konsep atau cara yang dapat terus dikembangkan di masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari metode. Metode yang banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis ini adalah menggunakan metode ekspositori dan inquiry. Kemudian yang ketiga yaitu dilihat dari organisasi isi. Nah, pola organisasi kurikulum subjek akademis ini ada 4. Yang pertama yaitu correlated curriculum. Nah, ini adalah pola organisasi materi atau konsep suatu pelajaran yang dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada united curriculum. Nah, ini adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu ada integrated curriculum. Nah, ini yaitu sama halnya dengan united curriculum yang poin nomor 2. Nah, namun yang membedakan pada integrated curriculum ini tidak tampak lagi disiplin ilmunya. Bahan ajar
bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Nah, yang keempat yaitu problem solving kurikulum. Nah, ini adalah pola organisasi yang berisi topik pemecahan sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai disiplin ilmu. Nah, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini tentang kegiatan evaluasi kurikulum subjek akademis ini menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Selanjutnya yaitu pemilihan disiplin ilmu. Nah, masalah besar yang dihadapi oleh para pengembang kurikulum subjek akademis ini adalah bagaimana mereka memilih mata pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa saran. Yang pertama yaitu mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekankan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan. Yang kedua yaitu mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga yaitu menekankan pengetahuan dasar. Selanjutnya yaitu penyesuaian mata pelajaran dengan perkembangan anak. Nah, para pengembang kurikulum subjek akademis ini lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Yang kedua, kurikulum humanistik. Konsep kurikulum humanistik secara makro berpandangan bahwa pendidikan bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang manusiawi, sehingga pembelajaran yang dilakukan haruslah juga pembelajaran yang memanusiakan manusia. Adapun ciri-ciri kurikulum humanistik. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikannya adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis, yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Yang kedua yaitu metode. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Karenanya menuntut kemampuan guru untuk memilih metode pembelajaran yang dapat menciptakan hubungan yang hangat antara guru dengan murid, antara murid dengan murid, dapat memberikan dorongan agar saling percaya. Yang ketiga, organisasi isi. Kurikulum humanistik harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh, bukan pengalaman yang terpenggal-penggal. Yang keempat, evaluasi. Dalam evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan yang biasa. Model lebih mengutamakan proses yang dilakukan daripada hasil. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada pendidikan interaksional. Adapun ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan utama kurikulum ini adalah menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Yang kedua, metode. Tugas guru dalam kegiatan pembelajaran dalam kurikulum rekonstruksi sosial yaitu berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Yang ketiga, organisasi isi. Pola organisasi isi kurikulum ini disusun seperti roda. Di tengah-tengahnya sebagai poros dipilih sesuatu masalah yang menjadi tema utama dan bahas secara pleno. Yang keempat, evaluasi. Dalam kegiatan evaluasi, para peserta didik dilibatkan. Keterlibatan para peserta didik terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan.
Soal-soal yang akan diujikan terlebih dahulu diuji untuk menilai ketepatan maupun keluasan isinya. Yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Konsep kurikulum teknologi adalah konsep kurikulum yang senantiasa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Kurikulum diupayakan mengikuti dinamika iptek agar pendidikan tidak out of date namun up to date. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi untuk semua aspek kehidupan. Adapun ciri-ciri kurikulum teknologi, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Yang ketiga, organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat pada akhir suatu pelajaran, suatu unit ataupun semester. Oke, selanjutnya ada C, model pengembangan kurikulum. Yang pertama model administratif, yang kedua degree student model, yang ketiga model TABA, yang keempat model hubungan interpersonal dari Rogers, yang kelima model pemecahan masalah. Yang pertama, model administratif. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down, atau juga step line step procedure. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan pendidikan. Kemudian secara terstruktural dilaksanakan di tingkat bawah. Langkah-langkahnya, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, atasan membentuk tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Yang kedua, menyusun tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Yang ketiga, apabila kurikulum telah selesai disusun, hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan-catatan atau direvisi. Yang keempat, para administrator selanjutnya memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun. Yang kedua ada the grassroots model. The grassroots model ini merupakan kurikulum yang pengembangannya dimulai dari bawah. Kalau tadi dari atas ke bawah, kalau sekarang dari bawah. Dalam proses pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama itu inisiatif pengembangan datangnya dari bawah atau dari para pengajar. Yang kedua, tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber dari orang tua, peserta didik atau masyarakat luas yang relevan. Yang ketiga, pihak atasan memberi bimbingan dan dorongan. Untuk pemantapan konsep pengembangan yang telah dirintisnya diadakan loka karya untuk mencari input yang diperlukan. Yang ketiga adalah ada model TABA. Model TABA ini mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum merupakan karakteristik dalam model TABA ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru yang lain. Yang kedua, menguji unit eksperimen tersebut. Yang ketiga, revisi dan konsolidasi. Yang keempat, pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, implementasi dan diseminasi. Oke, yang keempat ada model hubungan interpersonal dari Rogers. Model pengembangan ini memandang bahwa pengembangan kurikulum harus mengikuti perkembangan subjek peserta didik, karena pada dasarnya perubahan kurikulum dikarenakan adanya perubahan individu. Nah,
ada 4 langkah yang harus dipenuhi dalam model Rogers ini. Yang pertama, pemilihan target dari sistem pendidikan. Yang kedua, partisipasi dari guru dalam pengalaman yang intensif. Yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Dan yang terakhir, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Nah, model yang terakhir, yang kelima, adalah model pemecahan masalah. Dasar dari pengembangan kurikulum model ini beranggapan bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial, sehingga pengembangan kurikulum harus memperhatikan adanya interaksi antara orang tua dengan siswa, orang tua dengan guru, siswa dengan guru, guru dengan sekolah, dan sekolah dengan masyarakat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, merasakan adanya problem proses belajar mengajar yang perlu diteliti secara mendalam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga, merencanakan secara mendalam tentang bagaimana pemecahan masalahnya. Yang keempat, menentukan keputusan apakah yang perlu diambil sehubungan dengan masalah tersebut. Yang kelima, mencari fakta secara meluas. Dan yang terakhir, menilai tentang kekuatan dan kelemahan.